perbanyaklah mengingat kematian. Dan kematian itu justru bukan akhir, tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang panjang. Karena orang yang ingat mati, pasti mereka takut berhutang. Orang yang ingat mati nggak akan mau berhutang, karena hutang itu akan membebani anaknya, membebani istrinya, membebani rumah tangganya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Masyarakat tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, bisa kita rasakan kebahagiaan yang amat sangat andai saja diri kita, anak-anak kita, keluarga kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Bayangkan negeri ini, dari Sabang hingga Merauke, lahir banyak penghafal Quran yang bukan hanya menghafal Quran, tetapi dia mengamalkan, bahkan memperjuangkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bisa mengisi hidup kita dengan bekal-bekal amal soleh, karena perjalanan hidup kita akan sangat panjang menuju Allah. Alam dunia yang sedang kita lewati tak lebih dari 60 bahkan 70 tahun saja, sementara perjalanan kita menuju Allah amat sangat panjang. Maka perjalanan yang singkat ini saya mengingatkan diri saya dan keluarga besar MTR, perbanyaklah bekal-bekal pulang kita, rakuslah beramal soleh, dan perbanyaklah permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MTR dimanapun berada, saya jadi teringat hutang. Maka saya teringat Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menyolatkan seorang sahabat. Ketika beliau takbiratul ikhram, Allahu Akbar, maka kemudian beliau menurunkan tangannya dan beliau pulang. Kemudian beliau ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa ditinggalkan jenazah tadi?" Karena Rasul bertanya, apakah dia punya hutang? Maka kemudian para sahabat bertanya, "Ya, dia ada hutangnya." Maka Rasul kita mengatakan, "Solatkanlah bagimu." Maka para sahabat bingung, tidak mau, dan Rasul melanjutkan perjalanannya pulang. Maka para sahabat berlari kemudian mengejar dan memegang tangan Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah ini, tolong solatkan mayat ini, kamilah yang akan membayar hutangnya." Perhatikan baik-baik sahabat MTR dimanapun berada, Nabi ketika melihat jenazah, Nabi ketika melihat mayat, yang ditanya bukan apakah dia tadi sholat, yang ditanya bukan apakah dia sudah pernah umroh haji, enggak. Nabi nggak nanya apakah dia sudah nikah, enggak. Yang Nabi tanya, jelas, clear, Nabi tanya adalah apakah dia memiliki hutang. Berarti apa yang mengkhawatirkan seorang Nabi yang cintanya begitu besar kepada umatnya adalah hutang. Bahkan Nabi bertanya bukan sholat, bukan saum, bukan hajinya, bukan sedekahnya, tapi Nabi bertanya apakah mayat ini memiliki hutang. Maka kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, ada." Nabi bertanya lagi untuk memastikan hutang ini, beban ini. Maka kemudian Nabi bertanya, "Berapa?" Sahabat menjawab, 2 dinar. 2 dinar itu sekitar, 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 4.250.000 berarti hanya sekitar 8 jutaan. Maka kemudian Nabi menolak menyolatkan dan Nabi pulang. Dan para sahabat berbondong-bondong untuk kemudian menggeret Nabi untuk menyolatkannya. Dan Nabi katakan, "Kamu mau menyolatkannya?" "Iya." "Lunaskan hutangnya." Maka kemudian di antara sahabat ada yang berkata, "Ya Rasulullah, aku yang membayar hutangnya." Maka kemudian jenazah ini beruntung karena diimami oleh Nabi SAW. Betapa berat urusan utang. Tapi berapa berat sekarang kita kemudian menjadikan utang sebagai lifestyle kita. Beli mobil hutang, beli rumah hutang, beli handphone hutang. Bahkan transaksi pinjol sekarang mencapai ratusan triliun. Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak merasakan apa yang Nabi kita resahkan, yakni hutang? Maka berbahagialah teman-teman sahabat komunitas di MTR, antum adalah pejuang sesuatu yang meresahkan Nabi kita. Antumlah yang berjuang untuk menenangkan Nabi kita, agar umat ini terbebas dari hutang. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan antum semua bahwa Nabi menyolatkan jenazah yang ada hutangnya. Betapa Nabi jijik,
betapa Nabi nggak suka, betapa Nabi menolak menyolatkan jenazah yang mulia, yang seharusnya mendapatkan hak solat, tetapi meninggalkannya karena ada hutangnya. Maka sahabat MTR yang dirahmati Allah, pesan saya buat diri saya dan kita semuanya, yang pertama, istiqomah di jalan ini. Karena 270 juta penduduk Indonesia, saya yakin lebih dari 50% memiliki hutang. Artinya, kehidupan mereka, kehidupan yang ditopang oleh hutang. Negaranya hobi hutang, pemerintahnya hobi hutang, penguasanya, pengusahanya, terutama bahkan mungkin kita, hampir-hampir tidak lepas dari yang namanya hutang. Bahkan bahayanya hutang ini hobi, dia akan ketagihan dan terus-terus. Maka yang pertama, istiqomahlah di jalan ini, perbesar wilayah dakwahnya, jadikan ini sebagai core dakwah kita. Yang kedua, saya menasihati kepada kita semuanya, jangan sampai kita kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ngomong cash, ternyata antum utang juga. Kalau fotoan, keren ya, cash, ternyata antum nggak cash. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin mengingatkan antum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Alangkah besarnya murka Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu, tapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan. Teman-teman semua, tolong saya ingatkan diri saya dan kita semuanya, jangan sampai kita kabura maktan. Murka Allah besar kepada orang yang nggak walk the talk. Apa itu walk the talk? Nggak sesuai omongan dengan perilakunya. Ngomong cash, tapi beli motor leasing. Ngomong cash, tapi utang sama orang tua masih ada. Maka teman-teman semuanya, nasihat saya untuk diri saya dan kita semuanya, yuk walk the talk. Jangan sampai kita ngomong sholat, tapi anak kita nggak sholat. Ngaji, tapi ternyata anak kita nggak bisa huruf hijaiyah. Subuh kita jam 9. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati Allah, saya nasihati diri saya dan kita semuanya, walk the talk. Jangan sampai ngomong tapi nggak sesuai dengan apa yang diomongkan. Yang ketiga, saya ingin sampaikan pada teman-teman semuanya bahwa perbanyaklah mengingat kematian. Dan kematian itu justru bukan akhir, tapi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang panjang. Karena orang yang ingat mati, pasti mereka takut berhutang. Orang yang ingat mati, sayang sama istrinya. Orang yang ingat mati, dia akan berprestasi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, keluarga besar MTR, saya ingatkan bahwa yang ketiga, perbanyaklah mengingat kematian. Orang yang ingat mati nggak akan mau berhutang, karena hutang itu akan membebani anaknya, membebani istrinya, membebani rumah tangganya. Sudah jatuh ketimpa tangga. Berapa banyak rumah tangga yang suaminya wafat, tapi ternyata anak-anaknya harus menanggung hutangnya. Boro-boro bagi waris, tapi ternyata mereka harus membayar hutangnya. Hanya 3, saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya, istiqomahlah di jalan dakwah ini, walk the talk. Dan yang ketiga, perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian bukan akhir, justru dia adalah awal dari perjalanan hidup kita yang panjang, dan tidak ada kematian setelah kematian yang pertama ini. Oleh karena itu, keluarga besar MTR, tahniah, saya sudah mendengar buku merah putihnya beredar di mana-mana, ratusan ribu eksemplar tersebar. Komunitas ini sekarang begitu besar dan mempengaruhi banyak orang. YouTube-nya Masya Allah juga semakin besar pengikut penontonnya. Maka ayo kita perbesar lagi, kita perbanyak lagi, kita selamatkan lagi saudara-saudara kita dari sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW, yakni budaya berhutang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkayakan kita, mencukupkan kita, dan kita tidak butuh hutang, karena itu bukan budaya kita, itu budaya mental terjajah. Dan sesungguhnya orang berhutang bukan orang kaya. Orang kaya sejati adalah orang yang tidak punya hutang kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Fatih Karim, founder Cinta Quran, sangat mendukung program-program yang ada di MTR yang dilakukan oleh keluarga besar MTR. Semoga kita kelak bertetangga di surganya Allah dan wafat dalam keadaan terbebas dari hutang. Wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.